Perjuangan Wenny Aryani untuk menuntut pengakuan buah hati tercinta dari Rezky Aditya masih belum menemukan titik terang. Secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi, Wenny pun secara blak-blakan angkat bicara terkait gugatan pengakuan anak yang ia layangkan kepada Rezky hingga potret kehidupannya bersama Keke. Lantas seperti apa tanggapan Wenny atas beredarnya foto lawas Rezky bersama Keke di media sosial? Dan seperti apa lanjutan perjuangannya untuk hak sang anak mendapatkan pengakuan secara negara dari ayah kandungnya? Benarkah suami Citra Kirana tersebut ternyata diam-diam memiliki 2 KTP berbeda sehingga membuat Wenny terhadang begitu banyak permasalahan dalam gugatannya terhadap Rezky? Bagaimana pula potret hangatnya kebersamaan Wenny dan sang putri tercinta Keke sehari-hari? Dan seperti apa sikap Keke ketika menguatkan Wenny dalam menjalani semua perjuangannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Polemik antara Wenny Aryani dan Rezky Aditya terkait pengakuan anak hingga kini masih bergulir panas. Baru-baru ini, publik dikejutkan dengan beredarnya sebuah foto lawas yang diduga menampilkan kebersamaan Rezky dengan Keke putrinya. Hal tersebut pertama kali mencuat ketika sebuah akun bernama @kelana_kemana_aja mengungkap foto tersebut. Terdapat 2 momen yang memperlihatkan sosok yang diduga Rezky menggendong Keke saat masih balita. Sejak foto tersebut diunggah, beragam komentar warganet pun akhirnya bermunculan. Di antaranya menyoroti wajah Keke yang dianggap memiliki kemiripan dengan Rezky Aditya. Mirip banget kayak si Atar ya, kayak Pinang di belah duren. Komentar dari @intan99962. Gak ada mantan anak tetaplah anak. Dia gak minta dilahirkan dari siapa orang tuanya. Tinggal kejujuran aja dari pihak Rezky. Kata warganet lain @nadifzikra. Ayo keluarin semua foto-fotonya. Kok ada yang laki-laki begini? Kasihan tuh anaknya. @thereal_Rezky Aditya. Pasti nanyain terus siapa papanya. Tambah akun @deratnasari097. Secara eksklusif, Wenny pun juga angkat bicara terkait perjuangannya untuk mencari pengakuan anak dari Rezky Aditya. Tidak masalah buat dia melupakan masa lalu gitu ya. Apalagi melupakan masa lalu saya, nggak ada masalah. Tapi yang dia tidak bisa lupakan, dia punya hak untuk mangkir. Dia punya hak juga untuk tidak bicara. Dia punya hak untuk tidak datang. Itu adalah hak dia sebagai Rezky. Cuman ingat, saya juga punya hak. Saya punya hak untuk berjuang. Untuk berjuang, memperjuangkan status anak saya. Kita masing-masing akan berjalan di cara kita masing-masing gitu kan. Jadi Rezky silakan sah-sah aja kok. Nanti biarkan pengadilan yang akan membuktikan semuanya. Dia memang harus mempertahankan keluarganya. Saya juga punya kehidupan sama anak saya gitu. Saya juga tetap berjalan, kita tetap beraktivitas kan. Ini semua tidak harus membuat kita berdua menjadi kehilangan keluarga, tidak. Dia berhak. Tapi kalau untuk urusan pengadilan ya saya menjalani gitu loh. Jadi saya tidak berkomentar atas pribadinya Rezky. Ya,
Sebagai seorang ibu, perasaan Weni bak dirundung hujan badai berkepanjangan lantaran hingga kini pengakuan Reski terhadap sang putri tidak kunjung tiba. Berbagai upaya baik jalur kekeluargaan hingga membawa permasalahan ini ke jalur hukum nampaknya masih belum cukup untuk menemukan sebuah jalan keluar. Namun bagi Weni, apa yang ia perjuangkan kini merupakan hak dan juga kebahagiaan putrinya. Karena itulah ia tidak akan pernah berhenti untuk berupaya hingga sang anak mendapatkan pengakuan secara negara dari ayah kandungnya. Lantas benarkah Weni merasa kecewa dengan tanggapan dari pihak Reski yang seolah justru mengalihkan gugatannya dengan persoalan lainnya? Mungkin masyarakat bisa menilai sendiri. Seharusnya kalau dia merasa dirugikan dengan pernyataan saya, dia merasa bahwa omongan saya tidak benar, ya kan dia bisa melaporkan saya balik. Dari awal mungkin harusnya kan. Soal dia mangkir pada saat di pengadilan itu sah-sah saja. Karena toh dia sudah diwakilkan kuasa hukumnya, gitu kan. Tapi yang jadi poin saya di sini adalah jawaban dari pihak Reski mengenai pokok perkara atau gugatan pengakuan anak dari saya itu jadi kemana-mana mas, gitu loh. Artinya mengaburkan daripada inti persoalan, gitu kan. Jadi jawabannya itu adalah total jawaban dia, summary-nya adalah dia tidak mau untuk tes DNA. Dia tidak mau untuk tes DNA. Saya sayangkan jawaban pihak Reski di sidang terakhir itu sangat mengaburkan pada pokok inti persoalan pengakuan anak, gitu ya. Jelas dari awal yang saya minta adalah pengakuan terhadap anak saya, karena saya tahu siapa bapaknya, gitu kan. Tapi jawaban pihak mereka malah kesana kemari bahwa dibilang saya ini membujuk rayu Reski Aditya untuk masuk ke perusahaan saya. Saya bisa katakan jelas di sini. Pada saat atau sebelum saya bertemu Reski, perusahaan saya cukup besar ya. Bahkan orang tidak perlu dibujuk rayu. Dia juga sempat mengatakan di jawaban itu bahwa ada satu aset dia yang maksudnya dia merasa dirugikan. Tidak ada kerugian di sini Reski. Karena aset dia itu KPR yang di KPR kan lagi ke bank, gitu kan. Dan pada saat saya membayar utang saya di bank itu pakai aset saya. Jadi saya tegaskan di sini sekali lagi, apapun mereka kesana kemari jawabannya buat saya nonsen, ya. Saya tetap menggugat pengakuan anak ini aja dan tes DNA. Benarkah suami Citra Kirana ternyata diam-diam memiliki 2 KTP yang berbeda sehingga membuat Weni terhadang begitu banyak permasalahan dalam gugatannya terhadap Reski? Dan apakah Weni akan tetap menempuh tes DNA sebagai jalan untuk membuktikan sebuah kebenaran? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Tidak dipungkiri dalam perjuangannya untuk mendapatkan pengakuan anak dari Reski Aditya, Weni pun juga mendapatkan sejumlah hambatan dalam proses gugatan yang ia layangkan. Setelah 3 kali sidang mediasi, Weni merasa kecewa karena kuasa hukum Reski seolah berusaha untuk mengaburkan permintaannya. Secara eksklusif, Weni pun juga mengungkap bahwa Reski ternyata memiliki 2 KTP yang berbeda. Hal itulah yang kemudian dipermasalahkan oleh tim kuasa hukum Reski yang menyebut bahwa Weni melayangkan gugatan ke orang yang salah. Lantas, seperti apa sebenarnya kronologi di balik perbedaan KTP yang digunakan oleh Reski saat ini dengan yang dilampirkan oleh Weni dalam gugatannya? Gugatan di pengadilan terakhir itu ada KTP dipermasalahkan. Artinya dari pihak kita dipermasalahkan oleh kenapa KTP-nya menunjuk KTP Reski yang namanya Reski Aditya Derajat Moko, gitu kan. Padahal yang benar adalah KTP atas nama Reski Aditya. Nah, menurut saya
orang awam, saya rada aneh juga gitu loh. Kalau KTP itu berbeda nama, tapi kan harusnya niknya tetap sama. Nah ini niknya berbeda. Kuasa hukum saya minta data data mengenai Reski ya, data KTP Reski. Nah itu saya dapat dari data Reski pada saat masuk ke perusahaan saya dengan nama Reski Aditya Derajat Moko, tapi disangkal oleh pihak pengacara mereka. Bukan ini katanya. Yang benar adalah Reski Aditya dengan nomor KTP ini. Nah yang saya bingung kok nomor niknya beda gitu loh. Nah ini yang kita sedang cari tahu, nomor niknya beda kok. Nah orang yang sama tapi punya 2 KTP, itu yang saya coba tanyakan pada kuasa hukum saya. Saya sudah sangat yakin ya, karena apa? Kita datang ke notaris, kita datang ke pihak bank. Artinya kan kalau itu kan instansi-instansi yang besar, masa iya dia mau bohong gitu kan? Makanya saya yakin memberikan data Reski itu kepada kuasa hukum saya gitu. Iya, karena sudah secara legal hukum sudah di jalan, saya sebagai orang awam hanya menilai. Biasanya kalau orang berganti KTP atau apa, satu orang hanya mempunyai 1 nik gitu. Ini yang ada 2, ini yang saya bingung. Kita juga minta dari pihak Reski untuk menjelaskan ini. Mungkin nanti kita akan memberikan jawaban dari pada saat di pengadilan. Banyak beberapa hal tuh isi jawaban mereka itu justru di luar gugatan kita. Mereka bicara bahwa yang dimaksud dengan gugatan kita ini bukan RA yang dimaksud klien mereka. Nah, kalau mereka bicara seperti itu masalah KTP, saya pun punya pertanyaan. Jadi KTP-nya yang benar yang mana? Karena kita menggugat berdasarkan dari identitas RA itu dari akte perubahan pendirian PT. Nah, itu alamatnya ada di Otista. Kalaupun sekarang RA itu ada di wilayah Tangerang, di Cirende, itu seharusnya perubahan KTP itu tidak merubah NIK. Nomor induk itu tidak berubah. Tapi kalau saya lihat dari jawaban mereka itu, NIK-nya berbeda. Nah itu malah jadi pertanyaan buat saya, jadi mana KTP yang benar? Kan kita tahu, KTP itu hanya boleh 1, tidak boleh 2. Itu ada undang-undangnya sendiri itu kalau KTP ada 2. Mungkin karena ada perbedaan nama. Kalau yang di gugatan saya itu kan RAD. Kalau di KTP yang sekarang ini cuma RA aja. D-nya itu nama ayahnya, sesuai dengan yang ada di akte perubahan pendirian yang dimiliki oleh klien saya. Tapi dipermasalahkan sama mereka. Jadi seakan-akan tuh saya menggugat salah orang. Tidak peduli badai menghantam, Weni mengaku dirinya tak akan pernah menghentikan perjuangannya untuk mendapatkan pengakuan sah secara negara untuk sang anak dari ayah kandungnya. Hingga kini ia pun masih ngotot untuk menempuh tes DNA terhadap Reski guna membuktikan kebenaran yang selama ini terkunci rapat. Namun benarkah Weni sudah merasa siap jika hal terburuk terjadi seperti tidak adanya pengakuan dari Reski terhadap Keke? Dan bagaimana pula ia berusaha untuk menjelaskan permasalahan ini secara bijak terhadap sang putri tercinta? Keke tahu masalah ini. Cuman saya tanya, bagaimana Keke kalau misalnya apakah kamu maafin kalau misalnya sampai tidak ada pengakuan? Keke bilang, maafin mah, bagaimanapun dia ciptaan Allah, kata Keke. Keke cukup berbesar hati lah. Cuman sekali lagi Keke itu masih di bawah umur. Nanti kelak dia akan menjadi gadis, akan menjadi wanita gitu kan. Dia akan punya pemikiran yang berbeda. Semakin ini berlarut, itu akan menyakiti hati anak saya. Berulang-ulang saya bilang, saya minta hati nurani supaya ini tidak menjadi kemana-mana gitu kan. Tapi saya tidak akan pernah mundur gitu. Karena saya punya tanggung jawab seorang ibu yang saya harus selesaikan. Saya tetap pada tuntutan saya untuk ayo kita sama-sama, apabila omongan saya tidak berdasar, apabila dia tidak mengakui anak saya, ada cara untuk membuktikan itu semua. Reski atau saya yang benar dengan tes DNA. Dengan tes DNA. Gitu kan. Saya hanya melihat sekali lagi kepentingan Keke, karena Keke itu kan masih punya masa depan yang panjang. Seperti apa potret hangatnya kebersamaan Weni Aryani dengan sang putri tercinta Keke di dalam kesehariannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Di balik semua permasalahan yang tengah merundung kehidupannya, tidak membuat Weni kehilangan fokus untuk terus mendampingi tumbuh kembang sang putri tercinta. Secara eksklusif, Weni pun juga membagikan kebersamaannya saat menemani Keke belajar daring di rumah. Ia pun juga merasa bahagia karena Keke semakin menjadi anak yang aktif dan juga pintar. Dengan tingkahnya yang begitu menggemaskan, Keke menunjukkan kepintarannya saat membaca teks dalam buku pelajaran bahasa Inggris. Dengan telaten dan juga penuh perhatian, Weni pun mendampingi sang putri untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya. Tidak ketinggalan, sejak kecil, Weni pun mengajarkan Keke untuk membiasakan diri menabung jika ingin membeli sesuatu yang diinginkannya. Maka, seperti inilah potret Weni saat mendidik putri tercintanya dalam keseharian. Selamat malam pemirsa Intens Investigasi. Sekarang kita akan mengikuti kegiatan aku sama Keke sehari-hari. Keke lagi belajar daring nih pemirsa. Belajar daring bosen atau pengen cepet sekolah atau gimana sebenarnya? Lihat sini dong. Pengen cepet sekolah. Pengen cepet sekolah. Lihat situ dong. Kenapa kalau daring? Nggak ada teman-teman. Oh, nggak ada temennya ya. Jadi sekarang pemirsa Keke lagi belajar bahasa Inggris tentang animal. In English. You can speak English. Kamu bacanya ini gimana coba? Polar bear are the Lebih pelan. Polar biggest bears are the biggest. Coba. biggest bear. They They are are very dangerous animal. Polar bear Animals. can swim Well, well and and run fast. Their their ha- fur is white. their fur is white, But their skin, is black. oke. Ada rewards and punishment biasanya kan. Kalau nilainya bagus, Keke mau apa? Aku mau dibeliin apa? Kayak yang sepeda apa tadi? Keke mau beli apa? Skuter. Skuter. Ya, skuter yang kayak gimana Keke mau beli? Yang kayak gini. Yang ada pedalnya ya. Saya juga mulai ajarin Keke nabung. Waktu itu aku punya uang receh nemu. Aku beliin celengan yang kecil dulu. Aku nabung pelan-pelan. Pas udah banyak baru Keke beli barang Keke mau. Kayak kemarin Keke beli penghapus lucu ini. Itu sendiri ya. Tuh Keke beli hasil nabung. Keke ini anaknya nggak pelit. Kadang kalau ada orang suka minta di jalan apa gimana, berapapun uang ada di kantong dikasih semua. Oh alhamdulillah itu yang memang saya sangat bangga sama Keke ya. Artinya itu kan tidak perlu diajarkan, mungkin dia melihat gitu apa ya, empatinya sangat besar terhadap orang lain. Ya, bagi Weni, Keke bak permata yang bersinar indah yang bisa memandu jalan di tengah kegelapan sekalipun. Sikap Keke yang sangat penyayang pun menjadi penyemangat bagi Weni untuk dapat menjalani hari demi hari. Salah satunya adalah Keke kerap kali menyelipkan surat cinta yang mengungkapkan betapa bersyukurnya ia memiliki ibu seperti Weni. Bahkan sampai menyebutnya bak malaikat. Lantas seperti apa potret kasih sayang ibu dan anak antara Weni dan Keke yang memancarkan kehangatan dan sukacita? Keke itu kadang-kadang suka bikin surprise buat mamahnya. Jadi kalau mamahnya pergi keluar gitu, kerja atau ketemu orang, Keke selalu nyelipin surat di tas. Tuh, ini bahasa apa nih? Bahasa Korea ya? Iya. Sarange. Sarange artinya apa, Keke? I love you mama. Oh, ini bahasa Jepang. Apa itu? Ohayo artinya halo. Oke. Angel terus mama gitu. Mama itu sebagai angel Keke. Hah? Keke menganggap mama sebagai apa? Sebagai malaikat. Oh, malaikat. Terus ini
ada nama Mama Weni gitu. Oke. Keke sering sekali, jadi setiap saya keluar kemana selalu nyelipin di tas gitu. Nggak ada mungkin karena dia apa ya Keke empatinya besar gitu kan, dia penyayang. Jadi apalagi tambah saya sedang menghadapi sesuatu, itu Keke makin sering bilang I love you mom. Aku sih biasanya pas Keke tidur saya suka suka pelukan sama dia gitu ya, lebih ke ibu dan anak, dan dari situ saya suka bacain Keke cerita gitu kan, sambil ngobrol hal-hal yang ringan lah. Itu kegiatan Keke belajar ditemenin Mama. Mama juga say thank you, I love you. Oh, thank you. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.